Halo guys, jumpa lagi. Nah, sekarang kita mau memulai episode menanam cabai rawit yang baru ya. Karena kan cabai patalan sudah selesai. Sekarang kita mau memulai menanam cabai rawit lokal lagi. Di sini kita akan menanam 5 jenis cabai rawit lokal. Nah, dulu lahan ini adalah bekas cabai rawit patalan yang sudah selesai kita upload videonya. Lalu setelah cabai patalannya selesai, lahan ini saya tanami semangka. Itu juga sudah selesai saya upload videonya. Nah, setelah semangkanya itu selesai kita panen, saya biarkan lahan ini, rumputnya saya biarkan tumbuh liar seperti ini. Nah, setelah 2 bulan itu sekarang kita mau cabut rumputnya, kita mau olah lagi bedengannya. Kita mau tanami cabai rawit lokal lagi guys. Jadi menanam cabai rawit saya kali ini tuh di bekas lahan cabai rawit juga. Namun itu kan sudah berlalu 1 tahun yang lalu ya. Nah ini teman-teman lihat bedengan yang 1 tahun yang lalu bekas cabai patalan ini tuh sebenarnya masih bagus ya. Mulsanya juga masih bagus, masih kuat. Dan ini rumput-rumputnya memang sengaja saya tidak semprot, saya tidak kasih racun rumput. Dan kita bersihkannya itu manual guys ya, karena rumputnya mau saya masukkan nanti ke dalam bedengan guys. Nah ini rumputnya sudah selesai saya bersihkan ya. Ini lalu kita biarkan dulu sampai semuanya kering. Dan ini mulsanya akan kita buka karena kita mau memasukkan pupuk dasar lagi di dalam bedengannya guys. Nah sekarang kita flashback dulu sedikit biar teman-teman tidak bingung ya. Jadi dulu di sini cabai patalannya itu saya tanam sampai bulan 4. Nah, bulan 5, bulan 6 di sini kita tanam semangka. Nah, sampai bulan 6 itu selesai panen semangka, lahannya sengaja saya biarkan kosong. Saya istirahatkan dulu sampai akhir bulan Agustus ini kita mulai lagi melakukan persiapan lahan. Jadi lahan ini tuh kosong sekitar 2 bulan. Nah, ini kita bikin nanti sekitar 10 bedengan dulu. Yang di sebelah kiri ini tuh abaikan guys ya, itu lahan cabai lokal Poso. Tapi yang akan kita videokan nanti itu yang ini sampai 10 bedengan ke sana ya. Nah setelah beberapa hari kita kerja, kita cabut semua rumputnya. Sekarang kita mau buka mulsanya guys. Sebenarnya mulsanya ini tuh masih bagus, masih kuat. Tapi di beberapa bagian itu sudah banyak yang robek. Dan ini kan juga mulsa bekas cabai rawit guys ya. Meskipun masih bisa dipakai, saya tidak berani. Karena saya takutnya di mulsa ini tuh masih ada sisa-sisa penyakit, sisa-sisa hama dari tanaman cabai sebelumnya guys. Meskipun ini sudah beberapa bulan ya setelah kita cabut cabai patalannya itu, tapi saya tetap tidak berani guys. Jadi mulsanya akan saya gulung, kita pakai untuk tanaman yang lain saja. Nanti di sini setelah kita olah kembali tanahnya, kita masukkan pupuk dasar. Kita ganti pakai mulsa yang baru guys. Nah ini sudah selesai kita lepas semua mulsanya. Jadi saya ulangi di sini yang kita mau pakai itu sekitar 10 baris saja ya guys. Nah sekarang kita lanjut ya. Setelah mulsanya kita bongkar, sekarang kita bongkar bedengannya guys. Ini tanahnya kita gemburkan ulang. Jadi karena ini bekas cabai rawit dan dulu cabai rawit patalang di sini tuh banyak penyakit, banyak hama. Saya khawatir hama dan penyakitnya itu masih ada, masih tertanam di dalam bedengan ini. Jadi tanahnya kita balik dulu, lalu saya akan tinggal kita jemur kurang lebih 2 minggu atau sampai 1 bulan guys. Jadi ini akan saya bongkar, akan kita cangkul seperti ini, tanahnya kita balik, lalu kita diamkan lagi, kita jemur lagi. Mudah-mudahan dengan cara itu tuh si bibit-bibit penyakit atau si hama yang tertinggal dari tanaman cabai kita sebelumnya itu bisa mati guys. Nah lanjut, setelah bedengannya itu kita bongkar, kita cangkul ulang. Ini saya tinggal sekitar 3 minggu dan seperti inilah kondisinya guys ya. Rumputnya kembali tumbuh dan bedengannya ini tuh kita jemur tapi kurang maksimal guys, karena kan sering hujan juga. Jadi dari tanggal 20 itu sampai sekarang sudah tanggal 8 Oktober, kurang lebih 20 hari kita biarkan bedengan ini kosong seperti ini sampai rumput-rumputnya itu tumbuh kembali seperti ini guys. Oke, sekarang kita mau cangkul lagi ya. Ini kita mau bersihkan ulang karena ini rumputnya sudah terlalu tinggi. Nah ini sebagian sudah kita cangkul ya, bagian pinggirnya. Terus tanahnya itu kita angkat sebagian ke atas bedengan. Tadi pagi juga Papa Das itu sudah menaburkan kapur dolomit di atas bedengan ini. Jadi yang kalian lihat yang putih-putih di atas bedengan ini tuh adalah kapur pertanian guys, atau kapur dolomit. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir kenapa dibongkar lagi bedengannya, kenapa dibuka lagi mulsanya, padahal kan bisa ditanami lagi cabai tanpa olah lahan. Jadi lahannya itu cukup disterilisasi menggunakan AH2O2 atau
insektisida lambda sihalotrin, lalu dimasukkan berbagai macam nutrisi di lubang tanam sebagai pengganti pupuk dasar. Itu sebenarnya bisa saja saya lakukan guys ya, untuk menghemat tenaga dan juga menghemat waktu dan biaya. Tapi kan lahan saya ini tuh di dataran rendah guys, sangat lembab, dan kita ini tuh memasuki musim hujan. Jadi meskipun saya melakukan proses olah lahan yang panjang dan ribet seperti ini, tidak ada jaminan tanaman saya nanti itu bisa bebas penyakit guys, karena saya paham betul lahan saya ini tuh rentan jamur ya, apalagi kalau musim hujan itu sering sekali terserang jamur. Jadi saya lebih memilih proses yang ribet di awal ini, tapi nanti pas proses perawatan, pas kita sudah mulai proses budidaya, itu bisa berjalan dengan aman guys. Oke, sekarang ini kita sudah tabur kapur dolomitnya tadi ya. Lalu Papadas itu menaburkan pupuk dasar. Untuk pupuk dasarnya itu di sini satu bedengan ini saya memakai 5 kilo pupuk NPK subsidi dan 1 kilo pupuk NPK Mutiara guys. Jadi ada 2 jenis. Nah, ini tuh pemberian kapurnya kita lempar-lempar saja, kita tabur-tabur saja secara merata di atas bedengan seperti ini. Dan bedengannya ini kan juga masih setengah jadi ya guys, masih akan kita rapikan lagi sebelum nanti kita tutup dengan mulsa. Sebenarnya untuk pupuk dasar kali ini tuh saya mau coba pakai pupuk fosfat SP36 atau Vertipos, tapi di tempat kami ini tuh gak ada guys. Jadi ya kembali lagi kita pakai NPK Posca subsidi, dan ini saya tambah pakai pupuk NPK Mutiara 1 kilo per 1 bedengan. Jadi semuanya itu sekitar 6 kilo untuk 1 bedengan ini. Nah, ini sudah ada beberapa bedengan yang sudah jadi, sudah kita rapikan, sudah kita masukkan pupuk dasar dan kapur, tapi belum saya tutup dengan mulsa karena cuaca lagi bagus guys, cuaca lagi panas-panasnya. Jadi saya jemur dulu bedengannya. Saya memanfaatkan panas matahari untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang mungkin masih tersimpan di dalam bedengan ini. Jadi saya berusaha agar bedengannya itu, tanahnya itu benar-benar kering ya sebelum saya tutup dengan mulsa, dan ini merupakan proses sterilisasi alami dengan memanfaatkan panas matahari. Oke, lanjut. Jadi ini adalah pupuk yang saya gunakan ya. Tadi saya menyebutkan kita memakai NPK Posca subsidi sekitar 5 kilo dicampur dengan NPK Mutiara sekitar 1 kilo, jadi 5:1. Ini semuanya saya tabur di atas bedengan yang panjangnya itu kurang lebih 15 meter ya ini. Jadi pemberian pupuknya itu bertahap. Jadi yang pertama itu kita tabur kapur dolomit, beberapa hari kemudian baru kita tabur dengan pupuk dasar guys. Jadi proses budidaya saya kali ini tuh tidak lagi memakai kohe guys ya. Jadi kita hanya pakai 3 jenis pupuk ini saja. Dan ini tuh kita sudah sampai di proses finishing. Bentar lagi bedengan kita itu jadi semuanya. Dan ini baru saja saya tadi habis menabur pupuk dasar karena kapur yang kemarin kita tabur itu udah hilang ya, udah habis karena habis hujan. Dan pemberian pupuk dasar ini tuh ternyata ada tekniknya juga guys. Pemberian kapur dolomit dan pemberian pupuk dasar itu sebaiknya dipisah, jangan ditabur secara bersamaan. Katanya sih begitu guys, jadi ya kita ikuti saja. Nah, sekarang lahan untuk cabai rawit lokal 5 jenis kita ini tuh sudah hampir selesai. Ini kita sudah sampai di proses finishing pemasangan mulsa dan pelubangan mulsa guys. Jadi sampai di sini dulu untuk video proses olah lahan kita, karena di video selanjutnya nanti kita akan lanjut membahas proses penyemaian sampai proses pindah tanamnya guys. Jadi ikuti terus perjalanan kami kali ini tuh penanam 5 jenis cabai rawit lokal di Sulawesi.